Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak tetap selalu ceria dan bersemangat ya. Nah anak-anak, hari ini Umi akan mengajak anak-anak semua untuk mempelajari tema 3, subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Silahkan disimak videonya. Nah, anak-anak semua, tahukah kalian tumbuhan apa ini? Ada yang tahu? Nah, anak-anak, ini namanya adalah tumbuhan padi. Nah, pasti anak-anak semua sudah tahu ya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, ternyata nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Yuk, sekarang kita akan belajar mengenal lebih dekat tentang padi. Nah, anak-anak semua, Indonesia memiliki banyak sekali makanan yang bisa dijadikan sebagai bahan pokok ya. Nah, seperti apa saja Umi? Ada beras, ada singkong, dan ada sagu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana tahapan-tahapan salah satu dari makanan pokok yang ada di Indonesia. Mulai dari tahapan padi ketika menjadi benih sampai dengan bisa dipanen. Nah, anak-anak, yang pertama, benih ataupun biji direndam selama 1 malam, kemudian setelah itu ditanam di lahan sementara. Nah, yang kedua, biji tadi akan tumbuh bakal akarnya, kemudian tunasnya akan menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Proses yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabahnya matang. Nah, kemudian gabah tersebut berkembang sehingga lama-kelamaan akan mengeras. Nah, kemudian berwarna kuning. Nah, jika gabah tersebut berwarna kuning, artinya padi tersebut siap untuk dipanen. Nah, seperti itu ya anak-anak, tahapan-tahapan dari mulai padi menjadi benih sampai dengan bisa kita panen. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat beberapa objek wisata yang ada di Indonesia sebagai tempat rekreasi. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyebutkan gambar apa yang ada di belakang Umi? Ya, benar, itu adalah gambar pantai. Nah, jadi anak-anak, pantai merupakan salah satu objek wisata. Nah, pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai pantai. Apa-apa saja ya Umi? Nah, yang pertama, pantai memiliki ciri-ciri berbatasan dengan laut. Yang kedua, sumber daya alam yang ada di pantai berupa ikan, rumput laut, kerang, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, pantai dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nah, yang keempat, mata pencaharian sebagian besar masyarakat ataupun penduduk yang ada di pantai adalah menjadi petani garam, petani tambak, dan nelayan. Nah, selanjutnya adalah dataran tinggi. Anak-anak, tahukah kalian bahwa ternyata dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya berada 500 meter di atas permukaan laut? Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai dataran tinggi. Apa-apa saja ya ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-cirinya dataran tinggi memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, sumber daya alamnya yang ada di sana berupa sayuran dan buah-buahan.
Yang ketiga, manfaatnya biasanya dataran tinggi ini digunakan sebagai tempat peristirahatan karena udaranya yang sejuk. Selain itu juga bisa digunakan sebagai objek wisata dan perkebunan. Nah, selanjutnya mata pencaharian masyarakat ataupun penduduk yang ada di sana berupa petani ataupun pekebun. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai dataran rendah. Apa ya itu dataran rendah? Nah, anak-anak, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar yang ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai dataran rendah. Seperti yang tadi Umi sampaikan, ciri-ciri yang pertama, rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri yang kedua, sumber daya alamnya berupa hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaat dari dataran rendah ini bisa digunakan sebagai pertanian, perkebunan, dan industri. Nah, sebagian besar mata pencaharian yang ada pada dataran rendah, masyarakatnya bekerja sebagai petani, karyawan, ataupun buruh. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kepada ayah dan bunda, terima kasih. Kepada ayah dan bunda, terima kasih sudah setia mendampingi Ananda dalam pembelajarannya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.